Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala bu. Hura barata kala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala shikila la 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 barata kala syakala bu. Yesus Tuhan, kami mengundang Engkau Bapa. Kami mengundang Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Permata Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesatuan hati, keunitian di tempat ini ya Bapak. Sehingga Tuhan nyanyian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dan persembahan kami Tuhan yang kami berikan kepada Tuhan ya Bapak. Kami percaya Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Bila Tuhan memperbaharui Tuhan setiap kami Tuhan, mulai dari perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Dan kami minta ampun Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Dan tingkah laku kami, perbuatan kami ya Bapa. Jikalau Tuhan kami melukai Tuhan hati orang lain ya Bapa, kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Jikalau kami Tuhan melukai hati-Mu Tuhan, kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah oleh kasih setia-Mu Tuhan, Kau mengasihi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan untuk sepanjang minggu yang akan datang penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kau berkati Tuhan kesehatan kami, Kau berkati Tuhan keluarga besar kami, Engkau berkati Tuhan pelayanan kami, bisnis, usaha, pekerjaan kami, dan studi Tuhan setiap adik-adik kami. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa Tuhan atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, di tempat ini pun ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami diperbaharui, kami diberikan Tuhan kasih mula-mula yang baru, kami diberikan Tuhan api yang baru, kami diberikan semangat yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini ada berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu,
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Siapkan hati kita untuk merasakan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Gerakan badan kita memuliakan Tuhan. Tuhan telah menyatakan sukacitanya bagi setiap kita. Amin. Amin. Amin.
Mari kita sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Aziza Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara baratakala baratakala basyikila baratakala 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 basyik. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan dan memberikan kami wadah untuk menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar sebagaimana Engkau Tuhan yang akan kembalikan untuk kesepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, setiap tangan-tangan akan memberi, Engkau kembalikan 100 kali lipat Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan sukacita yang baru untuk kami menabur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Dan kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Syakala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala syekela barata kala la 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 barata kala basyik. Bila hati terasa berat, tak seorang pun apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat.
Tuhan mengajak kita untuk mengumpul kita bersama-sama. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Bagi yang masih belum bisa berbahasa roh, bermasmurkan Dia.
basyakara la basyakara Kuria la basyakara la bayara la basyakira la basyakara Kuria la basyakira la basyakara la bayara la bayara Tira la kara la basyakira la basyakira Tira la basyakara la bayara la bayara la bayara Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Kami membuka hati Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus, Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus jamah dan lawat kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih sungguh-sungguh katakan kami membuka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami butuh urapan-Mu Tuhan, karena dengan pikiran kami yang terbatas, kami tidak akan pernah mengerti isi hatinya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti tentang pewahyuan baru, harta benda sorga yang baru, paradigma baru, mindset yang baru, sehingga kami semua menjadi baru dalam Tuhan. Bapa berkati kami semua dengan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang baru Tuhan, karena kami percaya ketika kami mendengar, mengerti, memahami, dan melakukan firman, kami akan dapatkan berkat-berkat yang baru di minggu ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Semua pulang membawa berkat sorga yang berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, berbicaralah. Kami siap untuk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan, saya begitu bersemangat membawakan firman Tuhan hari ini. Karena saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberikan berkat-berkat yang baru di awal minggu besok, ya. Karena kita sedang masuk dalam pertempuran.
Suka atau tidak suka, saya percaya bahwa beberapa dari kita sedang masuk dalam medan pertempuran. Makanya minggu kemarin Tuhan sudah berbicara bagaimana kita hidup berkemenangan. Dengan iman yang mengalahkan dunia, iman yang membawa kepada cinta. Cinta yang berarti agape, bukan eros, bukan phileo, tetapi justru cinta agape. Ketika kita jatuh cinta, maka perintah-perintah Tuhan itu terasa ringan. Dan hari ini adalah sambungannya. Saya tanya sama Tuhan, apa tali benang merah yang Tuhan mau ajarkan kepada kami? Karena kami mau ketika kami beribadah, kami bukan beribadah dengan sia-sia, tapi kami semua beribadah dan pulang diberkati. Jadi Tuhan menyatakan hal-hal yang baru lagi kepada kita hari ini, pewahyuan yang baru, dan saya juga baru mengerti. Saya baru mengerti, baru memahami, ditambah-tambahkan lagi poin buat kita, ditambah-tambahkan lagi pikiran Kristus buat kita. Tahun ini kita harus bangkit dan jadi terang. Kalau tahun kemarin bangkit jadi pemenang. Tetapi untuk jadi terang, kita harus keluar sebagai pemenang. Untuk jadi pemenang, kita harus masuk dalam pertempuran. Karena tidak akan pernah ada kemenangan kalau kita tidak pernah bertanding dan bertempur. Kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus masuk dalam pertempuran. Di luar sana banyak motivator berbicara tentang think big. Bahkan David J. Schwartz, salah satu motivator terkenal dunia, dia bilang begini, the size of your success is determined by the size of your belief. Artinya begini, ukuran kesuksesan seseorang itu tergantung daripada ukuran kepercayaan seseorang, ukuran keyakinan seseorang. Jadi ketika kita yakin dan percaya bahwa ada sesuatu yang besar dalam hidup kita, dan kita bukan hanya bermimpi, tapi kita keluar dari zona nyaman, kita bertindak, dan kita melangkah, maka sukses itu akan didapat. Itu menurut motivator dunia. Tetapi berbeda dengan kita orang percaya. Apa yang berbeda? Karena mereka berpikiran besar, big, think big, big besar. Tapi kita sudah punya Tuhan Allah yang besar. Itu yang berbeda. Ya, itu yang berbeda dari kita dengan mereka. Makanya tema khotbah yang Roh Kudus berikan hari ini adalah BIG, yang artinya big. Tapi big di sini bukan big besar. Tapi BIG yang Roh Kudus berikan berarti blessing in grateful. Ya, artinya berkat di dalam ucapan syukur. Karena kita dalam peperangan, kita harus mengerti bagaimana cara kita memenangkan peperangan bersama Tuhan yang besar. Berkatnya besar, laskarnya besar, kemenangannya besar. Kalau kita tidak respon dengan benar, kita nggak akan dapat kemenangan yang besar. Tapi kita harus mengerti apa firman Tuhan hari ini, sehingga keluar dari tempat ini, kita jadi pemenang yang besar, sehingga kita menjadi terang. Di hari ini ada rahasia yang akan Roh Kudus sampaikan kepada kita. Bukan kepada saya, tapi kepada kita semua. Karena Tuhan mau kita semua keluar sebagai pemenang dan jadi terang. Yang mau katakan yes? Oke. Kita masuk dalam khotbah. Saya buka handphone saya dulu karena kebetulan kemarin ada sedikit gangguan di iTab, jadi saya lebih suka pakai handphone sekarang. Biasanya ucapan syukur itu terjadi ketika kita sudah melampaui masa sulit. Benar? Tetapi ketika kita belum melampaui masa sulit, kita susah untuk mengucap syukur. Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah ucapan syukur tergantung oleh kondisi. Benar atau tidak? Secara realita dan kebanyakan orang. Oke? Tetapi tidak kata firman Tuhan. Firman Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Allah.
Pokoknya ada rahasianya di sini. Firman ini sering kita dengar, tapi kalau kita nggak kupas rahasianya, kita anggap firman ini cuma firman yang biasa. Tapi justru ini adalah roti hidup yang luar biasa. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Perhatikan di sini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur adalah kehendak Allah. Katakan kehendak Allah. Bersyukur bukan hanya setelah kita melewati masa-masa sulit. Tapi bersyukur harus kita lakukan pada saat kita di dalam masa-masa sulit. Karena untuk menang, kita harus bersyukur. Bukan bahagia dulu, baru mengucap syukur. Tetapi ketika kita bersyukur, ada bahagia. Jadi jangan dibalik-balik. Mindset dunia berbeda dengan mindsetnya surga. Ketika kita dalam masa sulit, dan kita mengucap syukur, maka kita bahagia di atas masa-masa yang sulit. Kenapa begitu? Karena Tuhan akan menjanjikan kemenangan buat kita. Jadi baik dalam suka maupun duka kita harus bersyukur. Karena ini adalah kehendak Allah. Maksudnya kehendak Allah gimana Pak? Kehendak Allah ketika kita lakukan berarti kita sepakat dengan Allah. Kehendak Allah ketika kita lakukan berarti Allah berjalan bersama kita. Kehendak Allah adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Allah berotoritas atas hidup orang percaya. Nggak ada yang namanya kebetulan dalam hidup orang percaya. Dan ketika kita berjalan bersama kehendak Allah, maka percayalah Allah sedang berjalan bersama kita. Karena kita sepakat dengan Allah dan Allah sepakat dengan kita. Kalau ada dua pihak yang bersepakat, saya percaya akan jadi satu tim. Benar atau benar? Nah yang jadi satu tim kita, Allah loh. Bilang kiri kanan, Allah bukan manusia. Ini tim kita. Ya, jadi bersyukur adalah kehendak Allah. Ketika kita bersama Allah, kita melakukan kehendak Allah, kita bersama Allah, Allah di pihak kita, Allah bersama kita, maka apa yang terjadi? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika kita terpanggil, lalu kita lakukan kehendak Allah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam suka maupun duka. Pak, kalau dalam suka gampang, siapa bilang? Orang kaya belum tentu bisa menikmati berkat kekayaannya. Tapi kalau orang kaya diberikan kuasa untuk menikmati berkat kekayaannya, dia bisa menikmati. Pengkhotbah bilang begitu. Banyak orang kaya yang berkelimpahan tidak bisa menikmati berkatnya. Jangan kita bilang kita ukur bahwa kebahagiaan itu berdasarkan kekayaan. Anda salah. Saya kasih tahu salah. Uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Uang tidak bisa menjamin masa depan kita. Uang tidak bisa menjamin umur kita. Seorang dokter yang kaya tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya dari kematian. Kita butuh uang, ya. Tetapi lagi-lagi untuk menikmati berkat dari Tuhan, itu ada kuasa dari Tuhan. Allah turut bekerja. Sehingga kita boleh menikmati berkat itu. Bagaimana dengan duka cita? Pergumulan hidup, permasalahan.
Allah juga turut bekerja. Jadi ketika kita bersukaria, ketika kita berduka cita, Allah turut bekerja. Tapi semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita mengucap syukur, percayalah ada berkat yang mendatangkan kebaikan. Ini yang pertama. Jadi mengucap syukur itu perlu Bapak Ibu. Dan bahkan kalau kita mau bicara tentang kehendak Allah, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Salah satu kehendak Bapa di sorga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana caranya Pak? Aplikasinya gimana Pak? Kita sudah ngerti nih mengucap syukur dalam segala hal. Dengan begitu kita melakukan kehendak Allah. Karena kita melakukan kehendak Allah, berarti Allah turut bekerja bersama kita. Kita jadi satu tim dengan Allah. Sehingga mendatangkan kebaikan, baik suka maupun duka. Dalam suka kita bisa menikmati sukacita dari Tuhan. Dalam duka kita punya kekuatan untuk menghadapi dan keluar sebagai pemenang. Karena keduanya adalah mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi bagaimana cara aplikasinya Pak? Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya biasanya kalau sudah ada masalah atau dapat sesuatu yang baik, saya akan berdoa atau mengucap syukur tanpa doa. Artinya saya mengucap gitu ya, deklarasikan. Saya bilang gini, terima kasih Bapa di sorga atas kebaikanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya mengucap syukur kepada Allah melalui nama Tuhan Yesus. Ini salah satu cara yang paling sederhana. Tapi cara yang lebih luas, arti yang lebih luas, kita memberi persembahan yang lebih lagi sebagai tanda ucapan syukur. Persembahan tertinggi adalah mempersembahkan tubuh yang hidup. Itu persembahan paling tinggi, menurut saya paling tinggi itu. Roh, jiwa, dan tubuh saya persembahkan buat Tuhan. Itu persembahan paling tinggi. Itu persembahan paling tinggi. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Tapi secara awal kita bisa mulai mengucap syukur kepada Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang pertama, topik yang pertama. Topik yang kedua tentang blessing in grateful. Kita akan masuk dalam Filipi 4 ayat 16 dan 17. Filipi 4 ayat 6. Bukan 16, maaf. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ayatnya aja diganti ayat 6. Ayat 6 sampai 7. Kita baca pelan-pelan dulu. Filipinya udah benar. Filipi 4. Ayatnya aja diganti. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat berikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita mungkin ada beban hidup. Dalam dunia kerja khususnya pasti ada namanya target. Itu membuat kita stres, capek, letih. Tetapi kalau kita mengucap syukur, maka percayalah, kita bisa menghadapi hal-hal tersebut dengan kekuatan dari Tuhan. Tapi semakin kita bersungut-sungut, semakin kita mencemooh, kita capek, ya, kita berkeluh kesah, maka saya percaya kita akan semakin letih dibuatnya. Jadi ketika kita ada masalah, jangan kita tidak bersyukur. Kalau kita semakin tidak bersyukur, maka kekuatan kita akan semakin kecil. Oh bisa Pak? Bisa. Karena saya sudah alami itu. Ya, saya sempat mengalami peperangan juga minggu kemarin. Ya, tapi saya percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dan saya percaya kalau Tuhan yang sama ada di pihak saya, Tuhan yang sama ada di pihak kita, Tuhan yang sama ada di gereja ini.
dia bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, kita nggak pernah ngerti rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan tidak terselami. Tapi ketika kita mengucap syukur senantiasa, percayalah, rasa khawatir kita, rasa takut kita, rasa gemetar kita, itu akan terkalahkan. Saya dapat satu kata-kata begini. Bersyukur saat kekurangan akan membuat kita merasa cukup, bahkan berlimpah. Tapi kalau kita tidak bersyukur pada hari ini, kita akan selalu hidup dalam kekurangan dan kekhawatiran. Lalu ada kata begini lagi, bersyukur saat lemah akan memberikan kita semangat hidup untuk berjuang. Bersyukur saat ada masalah akan menjadikan kita pribadi yang kuat menghadapi setiap pencobaan. Kita butuh bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan mengurangi rasa stres kita. Dengan bersyukur kita akan mengurangi rasa takut kita. Dengan bersyukur kita akan mengurangi rasa khawatir kita. Karena damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal sehat kita. Pak, cara ngelakuinnya gimana Pak? Ini akhir bulan saya harus bayar sewa. Kontrak kerja saya sudah mau habis. Anak saya nggak bisa dibilangin Pak. Pak, ini kok kayaknya sekarang kok ekonomi semakin tergoncang mau bulan puasa nih Pak. Gimana ya Pak? Ada rahasianya kata Alkitab. Saya akan buka cara aplikasinya. Saya buka dulu Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita buka kuncinya, key point-nya di ayat 8. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita dalam stres, ketika kita dalam ketakutan, ketika dalam kekhawatiran, pikirkan semua ini. Pikirkan bahwa Tuhan adalah kebenaran. Pikirkan bahwa Tuhan adalah Allah yang mulia. Pikirkan bahwa Tuhan maha adil. Pikirkan bahwa Tuhan kita maha suci. Pikirkan Tuhan akan memberikan kita yang manis-manis. Pikirkan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik-baik untuk didengar. Pikirkan bahwa Tuhan memberikan semua kebajikan dan kita akan dipermuliakan untuk dipuji untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita memikirkan yang baik-baik, kita memikirkan yang positif, kita memikirkan tentang kemenangan, kita memikirkan tentang berkat Tuhan, kita memikirkan tentang Allah yang besar, kita memikirkan Tuhan kita nggak pernah meninggalkan kita pikirkan bahwa Tuhan selalu setia buat kita, bahkan dia mati buat kita. Saya percaya bahwa damai sejahtera yang melampaui akal kita akan ada buat kita. Ini mengucap syukur. Pak, tapi pendapatan saya berkurang. Iya, pendapatan kamu berkurang, tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang. Penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Memang kita diizinkan masuk dalam masa-masa padang gurun. Kalau pengkhotbah bilang ada musimnya. Ada musimnya. Tapi saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan, tadi yang pertama. Dan kedua, ketika kita mengucap syukur senantiasa, maka ketakutan dan kekhawatiran itu akan berkurang, bahkan terhilang. Karena damai sejahtera Allah akan terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukur itu penting Bapak Ibu. Kalau mau bangkit jadi terang, jangan lupa bersyukur. Jatuh karena kepleset kulit pisang, puji Tuhan. Bersyukur. Kenapa puji Tuhan? Ya puji Tuhan tulang ekornya kan gak kena. Masuk dalam medan pertempuran, puji Tuhan. Kenapa? Kalau kita keluar sebagai pemenang, musuh-musuh kita gak akan berani nyerang kita lagi. Izinkan Tuhan dalam pertempuran. Kalau kita ditusuk sama teman kita dari belakang, puji Tuhan. Berarti kita bisa lebih mengasihi musuh kita. Mengucap syukur. Saya percaya ketika kita mengucap syukur, pertama mendatangkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, di sini kita bisa lihat mendatangkan damai sejahtera. Yang ketiga apalagi dengan mengucap syukur. Ada satu rahasia lagi. Sebenarnya ada 5. Tapi saya bilang sama Tuhan 3 aja udah cukup. Karena kita mau belajar dulu pelan-pelan. Yohanes 6. Yohanes 6.
ayat 10. Mengucap syukur yang ketiga. Blessing in grateful. Berkat yang pertama mendatangkan kebaikan. Kebaikannya bukan kebaikan manusia, tapi mendatangkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, mendatangkan damai sejahtera. Yang ketiga, mujizat multiplikasi. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kemarin saya kasih satu gambar selamat pagi ke grup gembala. Grup gembala. Lalu kata-katanya sederhana tapi bagus. Dan saya percaya itu bukan, sebentar saya cari dulu kata-katanya, bagus sekali. Kata-kata yang membangun. Ya. Sorry, bukan grup gembala, tapi Kom 100. Kom 100. Ada kata-kata gini, bukan seberapa besar rumahnya, tetapi seberapa bahagianya orang yang tinggal di rumah tersebut. Saya ulang lagi ya. Bukan seberapa besar rumahnya, tetapi seberapa bahagianya orang yang tinggal di rumah tersebut. Dalam sekali. Jadi kata-kata ini langsung saya gabung dengan firman. Saya dapat satu kata-kata bijak, saya tangkap, dan saya bilang, wah ini sesuai dengan firman. Ini kita tahu kisahnya tentang anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan. Saya rasa anak kecil di sini nggak ada yang makan 5 roti burger yang besar dengan 2 ikan tenggiri ukuran 5 kilo. Saya rasa tas kecilnya, tas unyu-unyunya, tas doranya itu nggak muat dengan makanan. Gitu ya. Saya percaya anak kecil makannya sedikit. Makanya kalau anak kecil makan banyak, saya kadang-kadang bingung juga, wih hebat juga anak ini. Biasa anak kecil porsinya pasti kecil karena perutnya kecil, secara logika begitu. Ya. Kecuali anaknya cacingan gitu. Dulu saya cacingan soalnya masih kecil. Tapi kalau anak kecil biasanya porsinya sih kecil gitu. Saya dulu cacingan, kasih makan banyak itu percuma, tetap kurus saja. Saya dulu masih kecil. Kalau sekarang anak-anak di sini sehat-sehat, puji Tuhan gitu. Kalau ini kan cerita saya masa lalu gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu berkat ini kecil sebenarnya. Secara ukuran kecil, 5 roti 2 ikan yang dibawa anak kecil. Gitu. Tapi dengan mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, lalu ada tindakan iman. Perhatikan di sini. Setelah mengucap syukur, ada tindakan iman. Karena setelah mengucap syukur dibagi-bagikan, ada tindakan iman. Apa yang terjadi? 5.000 laki-laki, belum termasuk emak-emak, belum termasuk anak-anak. Bisa makan kenyang semuanya. Karena kan kalau mama biasanya tasnya pasti ada kantong plastik. Coba cek mama, pasti ada kantong plastik. Kalau dulu pernah tuh di Taman Mini ya, saya dengar. Jadi mereka punya coffee bar. Ada ruangan, ada coffee bar. Ditaruhlah itu kopi saset. Jadi kalau jemaat lagi nunggu sebelum ibadah dimulai, mereka datang lebih awal, mereka bisa ngopi-ngopi gitu. Ada tempatnya. Tapi apa yang terjadi? Coffee barnya masih ada. Kopi sasetnya hilang semua. Saya nggak tahu dibawain pulang dipotesin, saya juga nggak tahu. Tapi itulah kejadian sesungguhnya gitu loh. Nah, apalagi kejadian Tuhan Yesus zaman dulu. Saya nggak tahu yang dibawa tapau gitu ya, yang dibawa ke tas gitu ya, tapau. Saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas di sini semua menurut firman katanya makan kenyang. Coba kita lihat di ayat selanjutnya, coba ayat 12. Ayat 12 ini. Tuh. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Makanya jangan buang-buang makanan. Ini ada firman Tuhan nih. Ya dengerin tuh ya anak-anak. Ayo anak-anak dengerin Bapak ya. Kalau makan jangan buang-buang makanan. Ya, ini firman Tuhan loh. Bapak juga dulu begitu masih kecil. Sisa nasi 1 aja nggak boleh dulu sama nenek. Jadi jangan sampai ada yang terbuang. Berkat itu nggak boleh ada yang terbuang. Dikumpulin.
Apa yang terjadi kumpulin? Lanjut ayat 13. Ya. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ada multiplikasi berkat. Dari 5 roti 2 ikan, dikasih 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, sisa lagi 12 bakul. Buat siapa? Buat murid-murid Yesus. Kok cuma 12, Pak? Karena yang ditugaskan Tuhan untuk membagikan kepada orang-orang itu adalah murid-muridnya. Artinya apa? Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan perintah Tuhan, maka berkat itu akan terjadi multiplikasi. Ini yang bagiin ke orang-orang ini kan orang-orang sudah duduk-duduk di rumput nih. Bikin kelompok-kelompok yang bagiin 12 muridnya. Perlu waktu nggak? Perlu tenaga nggak? Perlu dong. Bayar harga nggak? Bayar harga dong. Tenaga ekstra nggak? Ekstra dong. Karena dia belum makan, nggak mungkin kan? Murid-muridnya ngebagiin sampai, ayo bu, sekalian bu, ayo bu. Nggak mungkin. Ya, murid-muridnya pasti ngebagiin. Sampai semua selesai, terakhir loh. Murid-muridnya terakhir loh. Baru murid-muridnya makan. Kan nggak mungkin juga. Sebentar ya bapak-bapak ibu-ibu nih pada lapar nih. Kan ngikutin Yesus 3 hari 3 malam. Bentar ya, kami makan dulu. Nanti sebentar kami bagikan. Nggak mungkin. 12 murid ini, dia bayar harga. Dia prioritaskan orang lain dulu. Dia layani orang lain dulu. 12 murid ini. Gitu. Dia bagi-bagiin setelah semua tuh 5.000 loh. Yang bagi 12 orang loh. Bisa kebayang nggak? Kita kalau ada acara makan di sini nih, ada fellowship di sini, ini jemaat cuma segini. Ngebagiin makanan lama nggak? Lama. Ulang tahun deh, bagiin kuenya lama nggak? Lama. Saking nggak sabar kan mereka pada maju ngambil kue. Lama. Nah ini semua orang suruh nunggu loh. Semua orang suruh nunggu. Berarti 12 murid Yesus ini terakhir dapatnya. Makan terakhir, perut lapar nih, ngeliatin orang makan. Kita ngebagiin makanan gitu. Pelayanan kayak gitu. Orang lain udah makan, kita ngeliatin, bagiin. Ayo Pak, Bu, ayo Bu, Pak. Kita lihat, waduh enak banget tidak makan munyak-munyak. Apa ikan lagi? Bau ikan, baunya lagi. Ibaratnya kita ngebagiin KFC, bau KFC ngalir, kita belum dapat. Waduh, enak banget Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berikan 12 bakul, 1 murid 1 bakul, bukan 1 potong roti Bapak Ibu. Tuhan gantikan. Ketika kita melayani dengan tulus, kita berikan bayar harga, waktu, tenaga, dana. Tuhan kita tidak pernah berhutang. Gak pernah Tuhan berhutang sama kita. Saya sudah rasakan sampai hari ini. Ya. Ruko ini saya berikan buat gereja. Tuhan berhutang. Tidak pernah berhutang. Sampai hari ini keluarga saya tetap dipelihara, walaupun dalam kesederhanaan. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, bahagia itu akan datang. Jadi yang ketiga kita belajar, mengucap syukur dan bertindak. Bayar harga. Gak bakal sia-sia di hadapan Tuhan bayar harga. Dia Tuhan, bukan manusia dia Tuhan. Kita harus rubah pola pikir kita. Kita berhadapan dengan siapa dulu? Kalau kita berhadapan dengan manusia, saya percaya dan terlalu yakin manusia bisa berubah. Ini saya ngomong di mimbar. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Nanti kita buktikan saja. Kalau saya percaya Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya dan amin. Saya pegang itu. Makanya ketika kita lakukan untuk Tuhan, saya percaya itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti akan beri kemenangan. Ketika kita diberi kemenangan, saya percaya kita bisa bangkit dan jadi terang. Tahun 2024 ini, terang Tuhan sudah datang, terang Tuhan sudah terbit atas kita. Apa yang perlu kita responi? Mengucap syukur. Maka kita keluar sebagai pemenang, kita berkemenangan, menang dan terus menang, dan akhirnya kita bisa jadi terang buat orang lain. Ini penting. Jangan pernah tidur. Tuhan sudah mau datang.
Ini tanda-tandanya. Makanya sebelum Tuhan Yesus datang ada Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa? Menyiapkan jalan buat Tuhan. Dan Tuhan sudah mau datang. Kita harus jadi terang untuk menyiapkan jalan buat Tuhan. Tuhan sudah mau datang. Jadi kita harus bersyukur. Big blessing in grateful. Bersyukur, maka akan mendatangkan berkat. Pertama, mendatangkan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan manusia. Yang kedua, mendatangkan damai sejahtera Allah, bukan damai sejahtera manusia. Yang ketiga adalah mujizat multiplikasi. Saya terlalu banyak mendengarkan kebaikan Tuhan. Ya, saya bersyukur kemarin Cemeri bersaksi gitu ya. Dalam Imlek gitu ya, makanan sampai banyak. Kita cool, minggu depannya masih ada makanan lagi gitu ya. Saya percaya itu bukan karena kekuatannya Cemeri, tapi karena Tuhan mengasihi Cemeri, sehingga ada multiplikasi berkat. Itu yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Kok bisa terus-terusan datang berkat lagi, datang berkat lagi, datang berkat lagi. Karena saya terlalu percaya, ketika hidup kita selalu bersyukur, Tuhan akan datangkan berkat berlipat-lipat. Amin. Jangan berpikir berkat hanya kue Imlek. Jangan berpikir berkat hanya jeruk Imlek. Tetapi berkat itu adalah berkat yang lebih besar dari Tuhan. Ada berkat kelepasan, ada berkat pemulihan, ada berkat kemenangan, ada berkat kesehatan, dan bahkan berkat-berkat yang lain. Tuhan kita adalah sumber berkat. Oleh sebab itu mengucap syukurlah. Dengan mengucap syukur, kita sepakat dengan Allah. Dan ketika kita sepakat dengan Allah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang bersyukur. Karena dengan bersyukur ada berkat. Berkat itu yang akan menjadikan kita pemenang dan bahkan menjadikan kita untuk bangkit dan jadi terang. Kita diizinkan Tuhan dalam masa pertempuran. Karena dengan pertempuran kita akan mengalami kemenangan. Dengan mengalami kemenangan kita akan memperoleh berkat Tuhan. Jadi ingat, tidak semua peperangan itu buruk. Tapi peperangan pasti mendatangkan kebaikan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Kita percaya bahwa kemenangan itu ada dan sungguh ada. Karena Tuhan Yesus itu hidup dan dia benar-benar ada. Ya. Jadi tidak ada yang namanya isapan jempol. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu nyata dalam hidup orang percaya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Jadi saya percaya kita semua yang percaya Tuhan Yesus baik akan menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Puji syukur. Ini dulu ya, suara haleluya.
Makasih Bapak. Kami tidak akan sedih lagi. Kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan khawatir lagi. Karena kami tahu satu hal, firman-Mu yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Allah. Dan kami juga percaya ketika kami mengucap syukur, maka rasa kekhawatiran kami dan ketakutan kami akan kami kalahkan dengan doa dan ucapan syukur. Dan kami percaya damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal pikiran kami. Karena kami akan memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah didengar, hal-hal yang baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami pikirkan semua itu, damai sejahtera Allah akan turun atas kami. Dan kami percaya ketika kami mengucap syukur dan melakukan tindakan seperti yang Engkau perintahkan, akan terjadi multiplikasi mujizat buat kami. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan tidak berkesudahan, akan termaterai, datang terus menerus mengalir kepada kami, karena kami akan dipakai untuk menjadi saluran berkat-Mu yang hidup. Kami akan jadi bangkit dan juga jadi terang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena berkat Tuhan dalam segala kebaikan akan mengalir dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, urapi anak-anak-Mu, materaikan apa yang sudah mereka dengar, sehingga menjadi paradigma yang baru dalam hidup mereka, mindset yang baru, pikiran Kristus yang baru, sehingga mereka boleh selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu, baik suka maupun duka. Mereka percaya bahwa Yesus selalu ada bersama-sama mereka. Dan kami percaya Tuhan, mulai saat ini semua anak-anak-Mu termaterai untuk bangkit dan jadi terang, karena hidup mereka berkemenangan, berkemenangan, berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mampukan mereka Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan yang hidup, untuk mereka hidupi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat firman kebenaran. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat ucapan syukur, berkat kelimpahan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat mujizat multiplikasi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan shalom dari Allah Bapa kita di sorga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.